Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Para santri Ikhya yang saya cintai, mari kita ngaji Ikhya. Mengaji Ikhya seperti biasa setiap malam Jumat. Dan sebagaimana biasa kita akan mulai ngaji Ikhya pada malam hari ini dengan menghadiahkan Al-Fatihah kepada Sahih Ikhya Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali. Dan kita juga akan membacakan surah Al-Fatihah, kita hadiahkan kepada beberapa almarhumin, orang-orang yang sudah meninggalkan kita, wafat pada minggu ini. Yang pertama adalah untuk Kang Jalal atau Jalaluddin Rahmat, Kang Jalal yang meninggal beberapa hari yang lalu. Kemudian juga kita hadiahkan kepada Mas Pri GS, sahabat saya yang amat saya hormati. Kemudian juga kepada Kiai Minan Abdillah Salam. Ini adalah paman saya sendiri, putra dari Kiai Abdullah Salam Hajen Pati ya. Salah satu kiai karismatik di Hajen. Beliau adalah putra dari Kiai Abdullah Salam yang meninggal wafat juga minggu ini ya. Dan juga kita menghadiahkan Al-Fatihah untuk semua saudara-saudara kita dan sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang sedang sakit hari-hari ini, terutama karena COVID. Juga kita membacakan Al-Fatihah, kita niatkan sebagai tawassul kita kepada Allah untuk kesembuhan para romo kiai, masyayikh, para ulama yang juga sedang sakit, terutama karena COVID pada hari-hari ini. Ila ruhi nabiyina wa syafiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahil anbiya'i wal mursalin wa ila arwahil awliya'i wa syuhada'i was salihin, khususan ila ruhi sultanil awliya Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani wa khususan ila ruhi sayyidit ta'ifah al-imam al-Junaid al-Baghdadi wa hujjatil Islam Abi Hamid Al-Ghazali wa Asy-Syaikh al-Akbar Muhyiddin Ibnu Arabi wa sairi awliyaillahi ta'ala muassisi at-turuqil mu'tabarah wa awliyaillahi ta'ala fi ardi Jawa. Qaddasallahu asrarahum wa nawwara daraihahum wa 'adama barakatihim wa nafa'ana bi 'ulumihim wa amaddana bi madadihim wa ila arwahi al-ulama'is salihin wal muallifin wal musannifin, khususan ila ruhi hujjatil Islam Abi Hamid Al-Ghazali. Qaddasallahu sirrah wa nawwara dharihah wa 'adama barakatihi wa nafa'ana bi 'ulumi wa ila arwahi ulama'ina muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama wal jam'iyyatil islamiyyatil ukhra wa ulama'ina muassisil ma'hadil islamiyah fi Indonesia wa fi Jawa wa ila arwahi masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa ila arwahi abaina wa ajdadina wa jaddadina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa nakhusu khususan ila ruhi akhina wa ustadzina Kiai Jalaluddin Rahmat wa sadiqina Mas Pri GS wa ila ruhi syekhina wa ammina Kiai Minan Abdillah Salam, ghafarallahu dzunubahum wa satara aibahum wa ya'li darajatihim. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Rabbi yassir wa a'in. Kita akan membaca kitab Ikhya halaman 1031
Pembahasan kita masih mengenai soal bohong sebagai cobaan mulut manusia. Kita akan membaca subbab baru tentang cara untuk menghindar dari kebohongan ya. Kemarin diterangkan ada beberapa keadaan perkecualian di mana kita dibolehkan bohong dalam 3 keadaan ya. Pada masa perang, karena perang itu tipuan penuh dengan tipu muslihat, kita dibolehkan bohong pada saat perang untuk mengelabui musuh. Pada saat kita ingin mendamaikan antara 2 orang atau kelompok yang sedang konflik, dan kebohongan yang ringan yang dilakukan dalam konteks untuk menjaga keharmonisan keluarga, hubungan suami istri ya. Itu 3 situasi di mana kebohongan dibolehkan, tetapi juga harus dilakukan dengan hati-hati, tidak sembarangan. Nah, sekarang kita masuk dalam pembahasan baru, yaitu kiat-kiat menghindari bohong ya. Atau trik menghindari bohong ya. Babu atau bayanul hadzari minal kadhibi bil ma'aridi ya. Ai hadza bayanul hadzari, ini adalah keterangan penjelasan tentang kewaspadaan ya, atau hati-hati minal kadhibi dari bohong, bil ma'aridi dengan menggunakan kalimat-kalimat yang bersayap, itu al-ma'arid ya. Kalau menggunakan makna pesantren tradisional, bil ma'aridi itu artinya adalah dengan ungkapan pasemon ya, dengan semon-semonan. Jadi menggunakan ungkapan yang maknanya ambigu, maknanya itu bisa mengandung 2 makna. Orang yang mendengar ungkapan itu memahami A, tetapi kamu memaksudkannya sebagai B. Jadi itu supaya menghindari kita tidak bohong, menggunakan kalimat bersayap, itu al-ma'arid ya. Nah, dalam ilmu balaghah itu ada apa yang disebut dengan tauriyah ya. Tauriyah itu yaitu ungkapan yang dipakai dengan sengaja untuk apa? Untuk membuat orang salah tangkap ya. Karena situasinya itu mungkin penuh dengan resiko. Jika kamu mau ngomong dengan terus terang, kamu akan menghadapi bahaya. Jadi terpaksa kamu menggunakan trik, menggunakan ungkapan yang mengandung tauriyah. Tauriyah itu menutup sesuatu, menutupi apa yang menjadi maksud kamu dengan ungkapan yang membuat orang jadi salah paham, supaya kamu tidak terjatuh ke dalam bahaya kebohongan ya. Qad nukila, telah diceritakan, diriwayatkan anis salafi, dari para ulama salaf, ulama pada zaman dahulu ya. Kalau disebut dengan ulama salaf, itu pada umumnya yang dimaksudkan adalah ulama pada abad ke-1 Hijriah dan abad kedua ya. Jadi generasi tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Orang-orang yang ulama yang hidup di kisaran antara tahun di bawah tahun 100 sampai 100-an ya. Sebelum tahun 200 Hijriah. Dan itu masa-masa yang paling menarik di dalam sejarah Islam itu, dari abad pertama Hijriah sampai abad kedua, sampai menjelang tahun 200 Masehi ya. Sampai masa hidup Imam Syafi'i itu. Sebelum itu sedikit ya. Itu masa-masa pertumbuhan di dalam sejarah Islam, pertumbuhan pengetahuan, koleksi hadis dan seterusnya ya. Qad nukila, telah diceritakan an-salafi, dari para ulama salaf, anna fil ma'aridi, sesungguhnya di dalam ungkapan-ungkapan pasemon yang mengandung makna ganda, manduhatan, ada
kelonggaran atau kelonggaran, sa'atan anil kadhibi, dari bohong. Jadi memang menurut para ulama zaman dahulu, ulama awal dalam generasi Islam ya, itu boleh menggunakan al-ma'arid ya, ungkapan-ungkapan yang berbau ganda seperti itu. Nanti akan dicontohkan dalam keterangan berikut ya. Jadi dibolehkan itu sebagai alat untuk menghindar dari bohong. Ya, menghindar dari bohong itu. Qala Umaru, sahabat Umar radhiyallahu anhu ya. Apa kata Sayyidina Umar ya? Amma fil ma'aridi ma yakfir rajula anil kadhibi ya. Kalau di dalam edisi lain itu tidak ada kata amanya, tapi di dalam edisi yang terbitan Darul Minhaj, Darul Ibnu Hazm itu ada ama ya. Kalau pakai ama, jadi bukan amma ya, tapi ama. Ama fil ma'aridi, tidakkah di dalam menggunakan ungkapan-ungkapan yang tadi itu mengandung makna ganda, ma sesuatu yakfi yang mencukupi ar-rajula, seorang laki-laki dan juga perempuan, anil kadhibi, dari perbuatan bohong ya. Itu kalau pakai ama. Tapi kalau nggak pakai ama ya fil ma'aridi, di dalam ungkapan-ungkapan yang maknanya ganda, ma sesuatu yakfi yang mencukupi ar-rajula, seorang laki-laki, anil kadhibi, dari berbuat bohong. Jadi kalau kamu ingin menghindar dari kebohongan, gunakanlah trik kiat, yaitu ungkapan-ungkapan yang maknanya ganda ya. Jadi bisa dimaknai A, bisa dimaknai B. Kalau dimaknai A, jujur itu bohong. Tapi kalau maknanya B itu tidak bohong itu. Jadi maknanya bisa bohong, bisa tidak ya. Sementara kamu menggunakannya tanpa menspesifikasi, mengkhususkan. Yang saya maksudkan itu makna B atau A, enggak. Kamu biarkan sehingga orang punya sangkaan A padahal yang kamu maksudkan adalah B, atau kamu punya makna B tapi atau orang punya sangkaan B tapi yang kamu maksudkan adalah makna A. Itu kan trik komunikasi itu ya, trik komunikasi itu. Yaitu dalam agama, terutama kalau di dalam situasi yang darurat ya, itu dibolehkan sebenarnya. Jadi menggunakan al-ma'arid ya. Warubiya, dan dikisahkan zalika, menggunakan al-ma'arid tadi itu, an Ibnu Abbasin, dari sahabat Ibnu Abbas, wa ghairihi, dan yang lain. Jadi maksudnya bolehnya menggunakan al-ma'arid itu pendapatnya sahabat Ibnu Abbas dan yang lain-lain. Nah, apa itu yang disebut dengan al-ma'arid ya, atau dalam istilah lain at-ta'rid ya, nyemoni, dalam bahasa Jawa itu nyemoni. Nyemoni itu artinya yaitu berbicara tidak langsung, maknanya ambigu, maknanya itu tidak jelas, sengaja dipakai supaya kamu tidak terjatuh dalam kebohongan itu. Yang dimaksudkan dengan al-ma'arid itu definisinya dalam syarah kitab Ihya, mengutip dari seorang ulama terkenal ya dalam ilmu kalam, yaitu Sa'duddin At-Taftazani. At-ta'ridu, jadi yang disebut dengan al-ma'arid, al-ma'arid itu bentuk jamak, mufradnya adalah al-mi'rad ya. Atau istilah lain at-ta'rid. Ta'rid itu artinya adalah dzikru lafzin muhtamilin yafhamu minhu sami'u khilafa ma yuriduhul mutakallimu. Itu definisinya at-ta'rid atau al-ma'arid ya. Yang disebut dengan nyemoni ya, pasemon itu, yaitu dzikru lafzin, menggunakan kata, istilah ya, ungkapan muhtamilin yang mengandung makna ganda, makna 2, 3 dan seterusnya. Pokoknya bukan satu. Maknanya tidak univoc ya, tapi equivoc. Jadi maknanya 2 atau 3 dan mengandung kemungkinan yang sama. Jadi bisa maknanya B, bisa A, bisa B, bisa C, bisa dan seterusnya.
Itu namanya equivoc. Jadi kalau univoc itu artinya adalah kata yang maknanya satu. Tetapi kalau equivoc, equi artinya sama, artinya adalah kata yang maknanya dua, tiga, dan seterusnya, dan sama kedudukannya. Jadi itu namanya muhtamil ya. Yafhamu minhu sami'u, jadi yang mendengar ungkapan itu dia memahaminya sebagai mengandung makna khilafa ma yuridul mutakallimu, yang tidak sama dengan yang dikehendaki oleh pembicara ya, atau pengujar, orang yang mengucapkan kata itu. Sengaja dipakai untuk tanda kutip mengelabui pendengar supaya dia tidak marah, dia tidak tersinggung, atau supaya dia terhindar pembicara ini dari kebohongan itu. Dan diterangkan dalam syarah Ihya banyak sekali keterangan mengenai soal at-ta'rid ini ya. Wa innama aradu. Nah, jadi kemudian Al-Ghazali sekarang memberikan komentar. Wa innama aradu, dan sesungguhnya menghendaki para ulama-ulama ini bidzalika, dengan dibolehkannya menggunakan pasemon tadi itu, idzat turra, jika terpaksa al-insanu, seorang manusia, ilal kidhbi, kepada kebohongan. Jadi kalau dia terpojok harus ngomong bohong, tapi dia tetap tidak mau bohong. Nah, kamu bisa mencari exit, jalan keluar, dengan cara menggunakan ini, at-ta'rid atau al-ma'arid itu, atau al-mi'rad ya. Itu tujuannya. Jadi kalau terpaksa, fa amma idza lam takun, adapun jika tidak ada hajatun, kebutuhan, wa daruratun, dan keterdesakan ya, fala yajuzu, maka tidak boleh at-ta'rid itu menggunakan pasemon ya. Walat tasrihu, dan tidak boleh juga terus terang ya, jami'an secara semuanya, seluruhnya ya. Walakin at-ta'ridha, tetapi nyemoni atau menggunakan pasemon, ahwanu, itu lebih ringan daripada bohong itu ya. Jadi kalau tidak ada hajat, nggak ada kebutuhan, nggak ada emergensi, kamu nggak boleh menggunakan istilah yang tadi itu equivoc ya, yang ambigu, supaya terhindar dari kebohongan. Atau kamu jujur langsung bohong terang-terangan, itu juga nggak boleh ya. Artinya at-tasrih itu artinya jelas bohong secara terus terang, jadi bohong nggak boleh. Bohong eksplisit tidak boleh, bohong implisit juga nggak boleh kalau keadaannya tidak memaksa. Tetapi kalau ya, meskipun menggunakan bohong eksplisit tidak boleh, implisit tersurat ya tidak boleh, tersirat juga nggak boleh. Cuma kalau kamu menggunakan bohong yang tersirat, itu lebih ringan dosanya. Ya sama-sama nggak boleh, cuma lebih rendah tingkat dosanya, itu ahwanu ya. Nah sekarang bagaimana contohnya orang menggunakan pasemon ini? Wa mithalu ta'ridi, dan contohnya nyemoni, masemoni atau pasemon. Ma adalah kisah, ruya yang dikisahkan. Anna mutarrifan, sesungguhnya mutarrif ya. Ini seorang tabi'in yang terkenal ya, yang tinggal di Basrah. Mutarrifan, anna mutarrifan, sesungguhnya mutarrif ya. Dakhala, sowan atau ya sowan Ziyadin kepada gubernur Basrah ketika itu, namanya Ziyad ibn Abihi ya, atau Ziyad bin Abi Sufyan atau Ziyad bin Ubaid, namanya itu diperselisihkan di antara para asyarah. Ada yang menyebut namanya Ziyad bin Abihi, ada yang mengatakan Ziyad bin Abi Sufyan, ada yang mengatakan Ziyad ibn Ubaid Ats-Tsaqafi ya. Dan ini kisahnya panjang tentang Ziyad bin Abihi ini. Kisah yang versi Syiah sendiri, versi Sunni sendiri, macam-macam ya. Nah dia ini terkenal sebagai gubernur kota Kufah dan Basrah ya.
Beliau yang dia adalah orang yang menjadi gubernur Basrah, gubernur Kufah pada saat Sayyidina Husain cucunya Kanjeng Nabi dibunuh di Karbala. Itu gubernurnya adalah Ziyad bin Abihi ini ya. Nah, satu ketika Mutarrif seorang tabi'in ya yang terkenal di kota Basrah sowan kepada gubernur ini Ziyad ibn Abihi. Fastabta'a. Kemudian menganggap lambat ya Ziyad ibn Abihi ini kepada Mutarrif. Kamu kenapa kok lama tidak pernah datang ke tempatku, nggak pernah sowan ke aku. Jadi ini kan penguasa. Mutarrif ini ulama terkenal. Jadi salah satu ya penguasa biasalah. Dia kan kepengen dapat legitimasi keagamaan dari para tokoh-tokoh agama. Dari dulu sampai sekarang juga begitu watak penguasa. Penguasa kan kepengen dapat legitimasi dari kiai, dari ulama, dari ustadz ya. Jadi kalau disowani ulama begitu dia senang karena seolah-olah mendapatkan dukungan politik kan. Nah ini Mutarrif ini satu saat lama nggak sowan, nggak datang ke Ziyad bin Abihi. Dan Ziyad bin Abihi ini menjadi gubernur di kota Basrah pada saat, kalau tidak salah pada saat kekuasaan Yazid bin Muawiyah, yaitu putranya Muawiyah bin Abi Sufyan yang merupakan pendiri negara Bani Umayyah ya, yang ibu kotanya di Damaskus itu. Negara pertama setelah selesainya era Khulafaur Rasyidun ya. Jadi ini Ziyad bin Abi agak kurang berkenan. Ini kamu kenapa lama nggak kesini gitu ya. Dan pada saat itu kalau penguasa itu marah, terutama penguasa-penguasa di era Bani Umayyah ini, kalau marah itu bahaya itu. Kamu bisa disiksa di penjara. Jadi kamu menolak permintaan penguasa, ada ulama menolak permintaan penguasa itu bisa dipenjara, bisa dicambuk, bisa salah satu teknik penyiksaan pada zaman itu yang lazim dipakai. Termasuk pada era Bani Umayyah ini adalah kalau ada orang tidak disukai penguasa, dianggap sebagai oposan dan segala macam, itu akan dicap, akan distigma. Stigma itu artinya adalah penyiksaan dengan cara ada besi yang dibakar, kemudian besi itu ditempelkan ke kulit sehingga meninggalkan bekas. Stigma itu bekas yang ditinggalkan oleh besi yang dipanggang, kemudian ditempelkan ke kulit. Dan kadang-kadang ada tulisannya, apalah tulisannya, anti pemerintah atau anti Pancasila atau apalah kayak gitu ya, kalau zaman sekarang ya. Jadi itu stigma diciptakan untuk membuat orang jadi takut ya. Itu cara penyiksaan zaman dulu itu, yang lazim dipakai. Terutama di era Bani Umayyah itu. Nah ini kemudian Mutarrif agak ketakutan kan, ya ini penguasa merasa tidak nyaman karena dia lama nggak sowan kepada Ziyad bin Abihi ini. Fata'allala, maka kemudian mencari alasan Mutarrif ini bimaradin dengan sakit. Wah saya sakit ini ya Pak Gubernur ini. Karena kalau ngomong jujur, wah, saya nggak suka datang ke tempat kamu, udah langsung kamu dibunuh atau bisa dipenjara itu. Tapi dia membuat alasan ya karena sakit. Ya. Tapi bukan sakit dalam pengertian umum. Jadi disebut sakit. Sakit itu kan maknanya macam-macam. Bisa sakit hati, sakit tubuh ya, sakit sakit pikiran misalnya. Kan sakit maknanya banyak. Wah saya sakit Pak Gubernur ini. Gubernurnya mengira itu sakit tubuh ini, sakit jasad, sakit awak ini. Padahal maksudnya ya sakit yang lain. Jadi kan kalau disebut sakit itu kan orang langsung bilang, langsung konotasinya kan sakit atau sakit apa gitu. Sakit yang membuat orang jadi tidak bisa bangkit dari kamar tidurnya untuk sowan ke pemerintah. Itu mungkin tangkapannya Pak Gubernur ya. Tetapi yang dimaksudkan oleh Mutarrif ya karena dia ketakutan. Karena kalau mau ngomong jujur, wah saya ini nggak nyaman ya kalau sowan
ke pendopo kabupaten, atau kan ada orang-orang yang nggak suka sowan ke pemerintah itu kan ada kan ada orang yang seneng banget datang ke tempat presiden, gubernur atau bupati, itu seneng banget, nggak usah diundang itu. Wow, kalau ada kesempatan ya datang. Tapi ada orang yang merasa berat hati itu ketemu penguasa itu, nggak suka itu. Termasuk kiai yang nggak suka ketemu penguasa itu ya Gusmus itu, apa, bapaknya ayahnya Mbak Admin ini, sangat nggak suka banget itu kalau ketemu penguasa itu. Nah, Gusmus atau Kiai Mustafa Bisri itu paling seneng kalau ketemu seniman. Ketemu seniman, penyair, budayawan itu seneng. Ketemu Sujiwo Tejo, ketemu Mas Pri GS yang meninggal minggu ini, seneng banget. Makanya kalau Mas Pri GS datang ke Rembang, Abah atau Gusmus itu seneng banget. Makanya waktu ngobrol bisa berjam-jam itu. Makanya waktu Mas Pri kemarin wafat mendadak itu kan pas hari Jumat ya, pas hari Jumat pagi itu Abah itu kan punya kebiasaan Gusmus ya, kalau Jumat pagi itu kan nulis namanya Jumat Call, itu isinya ya kalimat-kalimat hikmah kan. Nah pas Jumatnya Mas Pri meninggal, itu Abah itu pray nggak nulis Jumat Call. Padahal bertahun-tahun tuh ya selalu nulis. Pokoknya Jumat pagi jam 6 atau jam 7 itu sudah beredar itu Jumat Call-nya itu. Kemudian di-share di Instagram, di Twitter, di Facebook, dan kemudian disebarkan oleh banyak teman-teman. Bahkan kemudian jadi meme kan, disebarkan kemana-mana. Nah itu pray ya kemarin itu, baru pada saat Mas Pri GS meninggal, itu Abah pray nulis Jumat Call, dan di grup keluarga beliau mengatakan, kan putri-putrinya kan nanya, ini kenapa kok Abah hari ini tidak nulis Jumat Call? Abah ngendikan atau jawabannya, aku raiso mikir ditinggal Pri GS. Aku nggak bisa mikir karena ditinggalkan Mas Pri GS itu. Itu ini Gusmus itu atau Abah ini, Mbah Kakung Mustafa Bisri ini kategori kiai yang nggak suka ketemu politisi, ketemu pejabat, ketemu ya kalau disowani ya diterima, tapi lebih suka kalau beliau itu ketemu itu budayawan, ketemu sesama kiai, ketemu Mbah Mun dulu, wah itu bungahnya senengnya minta ampun tuh kalau Abah didatangi Mbah Mun itu. Wah ngobrol bisa lama sekali. Ketemu para santri-santri itu seneng itu. Ketemu orang-orang kampung gitu ya. Orang-orang dari desa sekitar Kampung Lepeh di Rembang itu seneng banget. Tapi kalau ketemu penguasa gak suka itu. Itu Mutharif ini ya pada dasarnya ulama itu umumnya kan begitu kan. Ulama itu kan ya rumahnya itu ya di pondok, rumahnya di pesantren, rumahnya itu di pendok. Maksudnya di padepokan dia, padepokan spiritual. Padepokan, bukan pendopo ya. Pendopo itu kan politik ya. Ya enggak semua sih ya. Rumahnya kiai itu ya di tempat-tempat yang sifatnya kebudayaan ya. Kabudayaan ya. Ngaji, kesenian itu ya. Nah, itu spiritualitas. Itulah rumahnya para kiai itu, rumahnya para ulama yang tidak politis ya. Dan begitulah umumnya para ulama sejak zaman dulu, karena ulama itu kan warathatul anbiya, pewaris para nabi. Nabi-nabi itu diutus itu kalau menurut Imam Ghazali, nabi-nabi itu mandat utamanya dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah tibbul arwah. Oke? Ini penting sekali ini. Mandatnya para nabi-nabi itu adalah tibbul arwah, kedokteran rohani. Sementara kalau penguasa dunia itu tibbul abdan. Ya.
Jadi ngurusi badan manusia, ngurusi masalah keduniawian, ya. Masalah keadilan, masalah pembagian kekayaan supaya tidak ada ketimpangan dan seterusnya. Itu adalah tugas dari para penguasa dunia, dari as-salatin wal a'immah, jadi dari para sultan-sultan. Sementara para ulama itu mandatnya adalah mewarisi para nabi. Ya, itu kan hadis terkenal, termasuk hadis yang kalau nggak salah mutawatir itu, al ulama warathatul anbiya, itu dikutip di pembukaan muqaddimah kitab kumpulan hadis karangan Ibnu Hajar Al Asqalani, Bulughul Maram, ya, Bulughul Maram, itu di pembukaannya disebutkan al ulama warathatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Nah, ulama itu mandatnya adalah tibbul arwah, ngopeni rohani manusia. Karena itu rumahnya para ulama itu bukan di pendopo kekuasaan, tetapi di padepokan kabudayan, ya, padepokan kabudayan. Nah, ini mutarrif ini terpaksa kadang-kadang kalau ada penguasa yang memang agak otoriter gitu ya, seperti ini Ziyad bin Abihi ini, kalau ada ulama nggak sowan ke penguasa, langsung disurati atau ditanyakan ini ada apa ini? Apakah dia sedang merencanakan perlawanan kepada saya? Jadi GR banget, penguasa-penguasa itu kan gitu, baperan kalau ada orang nggak sowan ke dia itu dianggap wah, apalagi zaman Orde Baru dulu itu kalau ada kiai nggak mau tunduk pada penguasa wah jadi masalah besar itu ya. Ini fasta betoahu, jadi Ziyad bin Abi menganggap kamu kenapa kok lama nggak kesini, fata'allala bimaradin, ya. Kemudian dia nyari alasan, wah saya sakit ya Pak Gubernur, ya sakit saya ini jadi nggak bisa kesini ini. Waqala, dan berkata mutarrif ini, ma rafa'tu jambi mundu faraqtul amir illa ma rafa'anillahu, ya. Ma rafa'tu, tidak pernah mengangkat aku, jambi sisiku maksudnya badanku, jadi sesisi badanku maksudnya badanku, saya tidak pernah jenggelek kalau bahasa Jawanya itu ya. Wah, kulo ini mboten nate jenggelek, nggak pernah bangkit atau nggak pernah meninggalkan kamar tidur ya Pak Gubernur. Mundu faraqtul amira, sejak berpisah aku al amiro amir maksudnya Ziyad ini, sejak saya sowan jenengan terakhir berapa tahun yang lalu itu nggak pernah saya itu bangkit dari kamar tidur itu. Illa ma rafa'ani, kecuali bangkit sesuatu rafa'ani yang membangkitkan, yang mengangkat ini kepadaku, ya, kepada ma ay rafa'ani iyahu, ya, Allahu Allah. Kecuali ya untuk kebutuhan kecuali bangkit yang dikehendaki Allah gitu. Illa ma rafa'anillah. Maksudnya itu ya saya nggak pernah bangun tidur ya kecuali untuk kebutuhan mendesak saja, ke kamar mandi atau apa gitu. Nah, ini ungkapan kan ini kan kalau ditangkap oleh Pak Gubernur Ziyad bin Abi tadi itu kan maknanya dia sakit beneran, nggak bisa jenggelek, nggak bisa bangun tidur itu. Padahal maksudnya dia itu, saya ini nggak pernah jenggelek, nggak pernah bangun tidur kecuali ya bangun tidur yang saya butuhkan, yang dikehendaki Allah. Ya apa itu? Ya macam-macam. Allah kan menghendaki apa saja. Kalau dia misalnya, kalau saya pergi ke masjid atau pergi ke pasar, kalau itu dikehendaki Allah kan ya itu namanya termasuk bangkit dari kamar tidur karena dikehendaki Allah. Jadi maksudnya begitu. Sementara pihak gubernur mungkin menganggap, wah mungkin ya maksudnya illa ma rafa'anillahu itu ya maksudnya jenggelek karena ke kamar mandi, terpaksa untuk buang hajat misalnya kan. Padahal bukan itu maksudnya. Ya kecuali jenggelek yang dikehendaki Allah. Nah, jenggelek yang dikehendaki Allah itu banyak sekali. Pergi masjid, pasar, jalan-jalan, itu semua kan dikehendaki Allah semua ya. Kalau nggak dikehendaki ya nggak jengkelek juga, karena kan segala perbuatan manusia kan karena dikehendaki Allah itu. Kalau Allah nggak menghendaki ya Allah nggak bisa berbuat ya.
Jadi artinya apa? Ya sebetulnya dia kemana-mana, ya dia kemana-mana mengerjakan apa saja kecuali sowan ke penguasa ini karena dia nggak mau memang. Tapi ini kan apanya kan diatur begitu rupa sehingga tidak menyinggung Pak Gubernur atau penguasa ini, wali Basra dan Kufah ini. Jadi dipasemoni itu ya, diungkapkan secara halus ya. Dan ini karena apa ya? Karena ya zaman dulu penguasa itu kan sebelum era demokrasi itu kan kejam-kejam itu. Penguasa zaman dulu itu kejam banget itu. Kejam banget. Karena itu para ulama itu terpaksa mengembangkan teknik untuk menghindari keterpaksaan karena menghadapi penguasa yang otoriter ini. Karena itu teknik untuk tanda kutip berbohong menghadapi penguasa itu salah satu seni sendiri. Karena ya ketika itu belum ada koran, belum ada lembaga pengawas pemerintah atau apa, nggak ada Komnas HAM. Jadi penguasa seenaknya. Jadi kalau penguasa itu jahat, jahatnya ya mengerikan betul. Makanya tidak ada pilihan lain bagi para rakyat, penguasa, para ulama yang tidak punya kekuatan apa-apa. Kalau yang punya kekuatan berontak, tapi begitu berontak gagal ya udah bunuhi semua, dibunuhi semua. Seperti terjadi dalam banyak kasus, misalnya, ini tadi kan saya ceritakan Ziyad bin Abihi ini menjadi wali kota Basrah dan Kufah pada saat Sayyidina Husain, cucunya Kanjeng Nabi, putranya Sayyidina Ali, itu dibunuh di Karbala. Itu gubernurnya adalah Ziyad ibn Abi Sufyan ini atau Ziyad bin Abihi ini. Nah itu kan kemudian terjadi pemberontakan untuk membalas dendam karena meninggalnya Sayyidina Husain ini. Pemberontakan yang dipimpin oleh seorang tokoh yang terkenal dalam sejarah Islam namanya Al-Mukhtar Al-Thaqafi ya. Mukhtar, pemberontakan Mukhtar itu terkenal sekali ya. Pemberontakan Mukhtar dan sempat berhasil selama beberapa bulan itu, hampir setahun lebih berhasil itu menguasai kota Basrah, Kufah, Madinah, Makkah, Hijaz ya, itu dikuasai. Kemudian berhasil ditaklukkan kembali oleh penguasa Bani Muawiyah ya. Salah satunya di bawah kepemimpinan ini, pemberontakan ini ditaklukkan di bawah pimpinan Ziyad bin Abihi ini. Nah, inilah triknya Mutarrif. Waqala, dan berkata Ibrahim. Kalau ada kata Ibrahim tanpa dikasih embel-embel apapun ya, itu maknanya adalah Ibrahim An-Nakhai ya, Ibrahim An-Nakhai. Ini ulama terkenal, juga tinggal di kota Basrah ya, disebut sebagai Faqihul Iraq ya. Faqihul Iraq, kiainya daerah Irak ya. Apa kata Ibrahim An-Nakhai? Ini juga rawi hadis yang terkenal ya, Ibrahim An-Nakhai. Ini adalah tabi'in yang mewarisi ilmu-ilmunya sahabat terkenal yaitu Abdullah bin Mas'ud. Ini Ibrahim An-Nakhai ini. Ini tokoh besar sekali ini. Jadi kalau dikatakan waqala Ibrahim itu semua orang udah tahu, seperti waqala Al-Hasan. Nah, kalau disebut waqala Al-Hasan itu artinya adalah Al-Hasan Al-Basri. Waqala Ibrahim artinya adalah Ibrahim An-Nakhai. Enggak ada yang lain. Meskipun Ibrahim itu banyak Ibrahim itu ya. Banyak, di Jawa juga banyak Ibrahim itu. Tapi ini maksudnya bukan Ibrahim sembarangan. Jadi orang itu kan kalau terkenal itu kan begitu bilang Gus Dur, ya semua orang udah tahu Gus Dur itu ya Gus Dur yang itu. Meskipun nama Abdurrahman itu kan banyak, ya. Tapi kalau Abdurrahman, gitu, Gus Dur ya udah maksudnya ya Gus Dur yang satu itu, nggak mungkin yang lain. Saking terkenalnya. Ya. Waqala, dan berkata Ibrahim ya, An-Nakhai, idza balagha, jika sampai kepada seorang laki-laki atau seseorang maksudnya ya, bisa perempuan juga, angka dari dirimu syai'un, sesuatu ya. Jika
seseorang mendengar sesuatu dari kamu dan orang ini nggak suka tentang sesuatu yang dia dengar dari kamu ini gitu ya. Fakarihta, misalnya kamu ngomongin seseorang si A, orang itu dengar ya, dan dia nggak suka terhadap omongan kamu itu, kemudian dia konfirmasi ke kamu, tapi kamu sungkan mau ngomong jujur gimana, mau terus terang juga gimana, jadi akhirnya kamu dilematis. Nah, kalau terjadi situasi seperti itu, fakarihta, maka tidak suka engkau antakdziba, untuk bohong, berkata jujur, wah saya betul tadi kemarin mengatakan begini-begini mengenai kamu. Gimana cara menghindari supaya nggak bohong? Nah, ini tekniknya begini, dikasih tahu sama Kiai Ibrahim An-Nakha'i ini ya. Kalau kamu menghadapi situasi itu fakul, maka katakanlah ya, innallaha ta'ala la ya'lamu ma qultu min dzalika min syai'in. Ini teknik cara tanda kutip berbohong yang halal. Innallah, sesungguhnya Allah Ta'ala, la ya'lamu, sesungguhnya tahu, mengetahui Allah ini, ma qultu min dzalika min syai'in. Nah, ini di sini trikinya, di sini kiatnya itu. Ma qultu itu, ma-nya ini bisa bermakna dua. Bisa ma nafi ya, bisa ma mausulah ya. Ma itu artinya sesuatu. Sesuatu itu dalam bahasa Arab itu, sesuatu itu apa? Sesuatu itu bisa menjadi alat untuk bertanya. Ma, apakah? Itu bisa juga ma. Atau ma itu sesuatu yang, itu ma mausulah ya. Nah, kalau dimaknai ma nafi ya, maka artinya innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, la ya'lamu, sungguh mengetahui Allah ini, ma qultu, tidak mengatakan aku, min dzalika, mengenai informasi-informasi yang kamu dengar itu, min syai'in, sedikit pun. Allah tahu saya nggak mengatakan itu kok. Itu kalau dimaknai nafi ya. Tapi kalau dimaknai ma mausulah, maknanya lain. Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, la ya'lamu, sesungguhnya mengetahui Allah, ma sesuatu, kultu yang mengatakan aku, min dzalika, dari hal-hal tadi itu, min syai'in, berupa sesuatu atau informasi. Ya Allah tahulah apa yang saya katakan tentang diri kamu, memang betul itu. Tapi ini yang mendengarkan ini, orang yang sedang mengkonfirmasi informasi yang dia dengar dari kamu itu, dia bisa bingung ini. Tapi ini ya orang Arab, kalau orang Jawa ya nggak tahu ya. Kalau orang-orang Arab yang mengerti bahasa Arab, ketika mendengar kata innallaha la ya'lamu ma qultu min dzalika min syai'in, itu bisa dia menganggapnya itu atau mengiranya yang kamu maksudkan itu adalah, wah aku nggak, Allah, demi Allah saya nggak mengatakan itu. Allah tahu saya nggak mengatakan itu. Itu kalau manafi ya. Padahal maksud kamu itu bukan manafi. Kamu memaksudkannya ma di sini sebagai ma mausulah itu. Maksudnya apa? Oh, Allah tahu yang saya katakan tentang kamu betul itu. Itu kalau ma mausulah. Nah, kalau yang pinter akan nanya, akan mendesak itu. Maksudnya ma kamu di sini apa ini? Ma istifhamiyah atau ma mausulah? Itu kalau pinter. Kalau enggak ya nggak diterusin, berhenti aja di situ. Ya, dan umumnya orang kan tidak akan ngurus sampai sejauh itu kan. Dan juga bisa bermain dengan apa ya? Dengan apa namanya? Dengan intonasi kan. Dia misalnya menggunakan intonasi seperti manafi, tapi maksudnya sebetulnya adalah ma mausulah misalnya. Innallaha ta'ala la ya'lamu ma qultu. Itu kalau manafi ya. Ma qultu, aku nggak mengatakan itu. Kamu menggunakan intonasi nafi, padahal maksud kamu adalah itu ma mausulah. Ya, itu bisa juga. Itu juga namanya ta'arid itu. Namanya masemoni ya. Menggunakan istilah atau ungkapan yang ambigu itu ya. Saudara-saudara, ini semua pembahasan ini ya. Ini jangan sampai kemudian sampai punya pandangan, wah ini kayak akal-akalan aja. Enggak, ini bukan akal-akalan.
Ini yang disebut dengan at-ta'rid atau al-ma'arid atau dalam bahasa lain tauriyah itu. Ini semua dikembangkan oleh para ulama itu, ada konteksnya. Karena zaman dulu itu penguasa itu kalau jahat minta ampun. Karena ketika itu belum ada mekanisme kontrol apa segala macam. Jadi ya kalau orang Syiah menggunakan teknik atau metode namanya taqiyah ya. Nah, kalau di Sunni namanya ta'rid. Ya sebetulnya statusnya ya nggak beda jauh karena tujuannya sama, yaitu menghindari kejaran penguasa. Kenapa orang-orang Syiah itu menggunakan taqiyah? Ya karena dalam waktu yang lama sekali, berabad-abad orang Syiah itu kan secara politik kalah. Dan zaman dulu kalau penguasa sedang menang itu ya kalau ngejar musuh itu ya mengerikan, bisa dihabisi itu, dihabisi. Itu kan yang jadi, ini saya kok malam ini jadi banyak cerita, nggak apa-apa lah ya. Jadi kan kalau ingat itu kan di sini ini kan banyak para habaib yang datangnya dari Yaman sana itu, yang disebut dengan orang-orang Alawiyun ya Pak, atau keluarga Alawiyin ya, yang mengikuti Thariqah Alawiyah, Ba'alawi ya, As-Sada Al-Alawiyah, Al-Alawiyun ya, As-Sada Al-Alawiyun, yang datangnya kan dari Yaman. Itu orang-orang ini yang disebut dengan para As-Sada Al-Alawiyun, yang salah satu ratibnya kita baca di sini itu ratib Haddad ya, Ratibul Haddad itu. Ini kan ratib yang menjadi ciri khas dari para pengikut atau para keluarga Alawiyun yang datang dari Yaman itu. Itu kan keturunan dari nenek atau kakek mereka yang hidup pada abad keempat Hijriyah dulu. Namanya adalah Ahmad Al-Muhajir. Ahmad Al-Muhajir. Ahmad Al-Muhajir itu adalah masih keluarga Ahlul Bait ya, dia putra atau cucu ya dari Ahmad Al-Uraidi ya. Ahmad Al-Uraidi itu adalah putra dari Imam Ja'far As-Shadiq ya. Nah, itu Ahmad Al-Muhajir ini kan dulu tinggalnya di kawasan Basrah ya. Pada saat dinasti Abbasiyah naik ke kekuasaan, kemudian mereka melakukan pengejaran terhadap orang-orang yang dianggap sebagai orang-orang Syiah ya, Ahlul Bait, sehingga akhirnya keluarga Ahmad Al-Muhajir ini lari dengan sebagian anggota keluarganya dari Basrah, kemudian meninggalkan kota Basrah, melakukan perjalanan ke selatan sampai ke Yaman, karena melarikan diri dari kejaran para penguasa ini. Ya satu-satunya cara zaman itu kalau ingin menyelamatkan diri dari penguasa, ya kalau kamu punya duit, lari kamu. Kebetulan Ahmad Al-Muhajir ini keluarga kaya, dia punya modal, punya kemampuan untuk menempuh perjalanan selama berbulan-bulan itu ya. Bahkan bisa bertahun-tahun, berbulan-bulan ya, sampai ke kota Yaman dan kemudian akhirnya tinggal di Yaman dan menurunkan para habaib-habaib yang akhirnya datang ke Indonesia, menyebarkan mazhab Syafi'i, Thariqah Alawiyah, Thariqah Haddadiyah, Ratibul Haddad dan seterusnya. Itu dari situ ceritanya. Itu menghindari kejaran para penguasa Bani Abbasiyah ketika itu ya. Atau kalau kamu nggak mampu ya menggunakan teknik ini, teknik ta'rid atau taqiyah ya. Ya itu, karena nggak ada cara lain. Karena kalau kamu tidak melakukan ini ya memberontak kalah, dibunuh, selesai udah. Itulah kenapa ini muncul. Jadi jenengan jangan menganggap wah ini akal-akalan, enggak. Ini serius. Kenapa ada pembahasan seperti ini? Karena konteksnya secara politik zaman itu penguasa yang kejam, yang zalim, itu kalau zalim ya sudah mengerikan sekali. Para ulama untuk menghindari dari situasi terdesak menggunakan ini at-ta'rid atau taqiyah kalau dalam bahasa Syiah, dalam bahasa Sunni ta'rid ini. Yaitu menghindar dari situasi terpojok, menghindari penguasa yang kejam.
Jadi ini caranya, ini menurut Imam Ibrahim An-Nakhai. Innallaha ta'ala la ya'lamu ma qultu min dzalika min syai'in. Fayakunu, maka ada qauluhu, ucapan orang ini ma ini maksudnya apa? Ini ma statusnya apa ya? Nah, ini ma ini bisa ada statusnya, bisa harfa nafiin, huruf nafi, maksudnya saya tidak mengatakan itu, ma qultu ya. Indal mustami'i, menurut orang yang mendengar menganggap ini adalah harfu nafiin, yaitu partikel atau huruf untuk menafikan, menegasikan ya. Saya nggak mengatakan itu sama sekali, nggak benar informasi yang kamu dengar tentang diri kamu itu ya dari aku. Ini mustameknya mungkin menganggap begitu. Wa indahu, dan menurut orang ini yang mengatakan kalimat ini, lil ibhami, untuk menyamarkan, untuk membuat ambigu, sengaja memang itu ya. Inilah namanya ta'arid itu ya. Wakana, ini ada kisah lain ini kisah lain yang lucu banget ini ya. Wakana, dan ada Mu'adz bin Jabalin, sahabat Mu'adz bin Jabal. Ini sahabat yang terkenal sekali yang pernah diutus oleh Kanjeng Nabi untuk mengajar Islam dan menjadi menjadi semacam ya gubernur begitu di kota Yaman ya. Wakana, dan ada Mu'adz bin Jabalin, Mu'adz bin Jabal, amilan, menjadi seorang amil, petugas ya, atau menjadi wakil bupati atau semacam bupati begitu, li Umar, bagi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Atau amilan itu seorang amil zakat juga bisa ya, orang yang diserai untuk mengurus zakat itu amilan ya. Li Umar, kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Falamma raja'a, maka ketika pulang Mu'adz bin Jabal pulang ke rumah, nah ini kan istrinya nanya soal gajinya apalah, biasa kan kalau pulang suami kan ditanya mana ini honornya. Falamma raja'a, maka ketika pulang Mu'adz bin Jabal, qalat, berkata lahu kepada Mu'adz bin Jabal, imra'atuhu, istrinya Mu'adz bin Jabal, ma ji'ta bihi mimma ya'ti bihil ummalu ila ahlihim ya. Ma, apakah ji'ta, sesuatu yang datang engkau bihi, membawa ma, sesuatu tadi itu, mimma berupa gaji-gaji, bayaran, ya'ti yang membawa bihi terhadap ma tadi itu, al-ummalu, para pegawai zakat ya, ila ahlim, kepada istri-istri mereka. Biasanya kan kalau pegawai pulang kan bawa gaji, mana gajinya? Sementara wa makana, dan tidak ada Mu'adz bin Jabal, qad ata, datang Mu'adz bin Jabal kepada istrinya tadi itu, bisain, dengan gaji apapun. Sementara dia nggak bawa gaji apapun. Nggak tahu kenapa, mungkin saking wirainya Mu'adz bin Jabal nggak mau mengambil gaji untuk tugas dia mengumpulkan zakat itu, atau bagaimana tidak jelas. Tapi yang jelas dia pulang tangan kosong, nggak bawa apa-apa, nggak bawa honor, nggak bawa amplop ya, nggak bawa amplop. Tapi gimana, mau jujur ya nggak enak, mau, jadi akhirnya dia nyari-nyari alasan untuk menghindari. Nah inilah, ini contoh bohong dalam konteks hubungan suami istri yang dibolehkan, jadi supaya nggak menimbulkan konflik atau apa. Ini bohong yang mengandung kayak trik gitu ya. Faqala, maka berkata Mu'adz bin Jabal, kana indi dhahitun, karena ada indi bagiku, dhahitun, ada pengawas. Saya ini diawasi pas kerja ngumpulin zakat ini, sehingga saya nggak bisa ngambil apa-apa gitu. Ada pengawas ini. Mungkin nganggapnya istrinya pengawas itu ya pengawas yang diangkat negara untuk ngawasi itu. Padahal pengawas maksudnya ya Allah. Nah ini contoh ta'rif ini. Jadi ini sebetulnya bukan bohong kan. Wah, saya diawasi ya. Yang istrinya mengira diawasi, dia diawasi oleh Inspektur Jenderal, Irjen, atau BPK atau apa. Padahal maksudnya pengawas di sini ya Gusti Allah maksudnya. Wah, saya diawasi. Tapi kan istrinya tidak akan ke sana mikirnya. Pengawas misalnya Irjen atau BPK atau PPATK atau apa gitu kan. KPK misalnya. Wah, saya nggak berani ini ngambil apa-apa, ada pengawas itu.
Wa qamat, kemudian berdiri istrinya tadi itu Mu'adz bin Jabal, bidzalika, dengan ini informasi ini, artinya dia kemudian membawa informasi ini baina nisaiha, di antara istri-istrinya Mu'adz bin Jabal. Kebetulan Mu'adz bin Jabal istrinya banyak ya. Kemudian dia informasikan, weh, ini Mu'adz bin Jabal ini katanya pulang nggak bawa amplop karena dia diawasi itu. Karena ada pengawas, jadi dia nggak berani ngambil apapun itu. Nggak hanya informasi disebarkan ke istri-istrinya Mu'adz bin Jabal, wastakat, dan melapor istrinya Mu'adz bin Jabal ini Umar kepada Sayyidina Umar, khalifah ketika itu. Itu sampai dilaporkan ke kepala negara ini ya. Artinya ini kan menarik, informasi ini mengatakan apa? Mengatakan betapa istri-istri ini yang di zaman itu ya, perempuan-perempuan di zaman itu asertif sekali. Maksudnya mereka berani protes kalau memang melihat sesuatu yang dia anggap tidak benar itu ya. Datang ke Sayyidina Umar, dilaporkan, ini gimana ini pegawai jenengan ini Sayyidina Umar kok pulang nggak bawa amplop, ini gimana ini? Jangan-jangan amplopnya dilarikan kemana gitu ya. Falam babalago, maka kemudian ketika sampai kepada Sayyidina Umar ya, zalika, informasi tadi itu, maka da'a, memanggil Sayyidina Umar Mu'adzan kepada Mu'adz bin Jabal ya. Dipanggil Mu'adz ini, waqala, dan berkata Sayyidina Umar ya. Ba'atsu ma'aka dhahitan, ba'atsu, benarkah mengutus aku ma'aka, bersama engkau, dhahitan, seorang pengawas? Benar, aku ngangkat pengawas supaya ngawasi kamu. Benar itu? Rasanya enggak deh. Kalau maka ya sudah tahu Sayyidina Umar itu enggak benar informasinya yang dikatakan sahabat Mu'adz bin Jabal ini. Maka kalau berkata Mu'adz bin Jabal, jujur saja ini. Tapi ini Mu'adz bin Jabal dipanggil, istrinya enggak ada, tapi dia dipanggil. Kamu kok ngomong begitu? Benar gak itu? Kok katanya kamu diawasi petugasku itu? Saya enggak ngirim siapa-siapa kok. Kemudian sahabat Mu'adz bin Jabal ya terpaksa jujur ya. Gini Sayyidina Umar, lam ajid, tidak menjumpai aku, tidak menemukan aku suatu alasan a'tadhiru, yang bisa excuse, mencari alasan aku bihi, dengan ini, ilaiha, kepada istriku tadi, illa dzalika, kecuali dengan cara begitu. Ini kan gimana, saya mau ngomong gimana, nyatanya saya nggak bawa amplop sama sekali ya. Jadi ya saya nggak punya alasan kecuali dengan cara begitu. Fadhahika, maka ketawalah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ya. Jadi ini sahabat Mu'adz ini diangkat sebagai pegawai untuk mengumpulkan zakat, tapi dia nggak mau ngambil apapun. Saking takutnya, ya ini saking wirainya ya. Beliau nggak berani ngambil gaji apapun ya. Meskipun ya seorang amil zakat itu dibolehkan dapat nisab kan, itu kan salah satu orang yang berhak dapat zakat, tapi nggak mau, saking saking menjaga dirinya. Sayyidina Umar dilapori begitu, ketawa, bukan hanya ketawa, malah wa'a'ta, dan memberikan Sayyidina Umar kepada sahabat Mu'adz bin Jabal syai'an, amplop, honor, dikasih sesuatu ya. Faqala, maka berkata Sayyidina Umar, ardiha bihi, ardiha, senengkanlah kepada istrimu bihi, dengan pemberianku ini ya. Nih tak kasih amplop ini buat jajan istri kamu, nanti biar kamu nggak dimarahi istri kamu. Jadi ini contoh contoh bohong yang tanda kutip benar ya, dengan menggunakan pasemon, dengan menggunakan semon-semonan ta'rid ya. Ya boleh juga dipraktekkan kalau jenengan terdesak nanti menghadapi situasi gitu. Tapi ya jangan nanti diterangkan, walaupun ini dibolehkan, berarti terus bisa kita pakai sembarangan. Ya, nggak bisa ya. Tapi dibolehkan kalau memang situasinya mendesak itu ya. Wa makna qauli, dan makna ucapannya
sahabat Mu'adz bin Jabal tadi itu dohiton. Dohiton itu maksudnya apa? Dohiton itu kalau secara harafiah artinya adalah orang yang menekan, ya. Orang yang mendesak. Maksudnya apa? Mendesak supaya kamu berbuat adil, tidak sembarangan ketika menarik ataupun membagikan zakat itu ya. Itu dohit itu. Nah, tetapi maksudnya dohid di sini yakni adalah ya rokiban, pengawas ya, maksudnya pengawas. Jadi dohidon itu rokiban, pengawas, artinya petugas yang mengawasi para pejabat supaya tidak teledor dalam menjalankan tugasnya itu. Nah, kata pengawas itu kan maksudnya bisa macam-macam kan ya. Bisa pengawas itu artinya ya manusia ya. Bisa artinya Allah Subhanahu wa taala. Allah kan pengawas itu, ngawasi semua tindakan kelakuan hamba-hambanya, ya kan. Wa arada, dan memaksudkan Mu'adz bin Jabal bihi dengan kata dzahid ini Allah Ta'ala, maksudnya Allah, bukan manusia itu. Nah, ini sudah jam 9.12, tambah sedikit ya. Wakana, dan ada An-Nakhai, Imam Ibrahim An-Nakhai lagi inilah. La yaqulu, tidak pernah mengatakan Imam Ibrahim An-Nakhai libnatihi kepada putrinya An-Nakhai ya. Ashtari laki sukkaron, ashtari bakal membeli aku laki bagimu sukkaron, manisan. Enggak pernah mengatakan begitu. Nanti tak beliin manisan ya, enggak pernah beliau mengatakan seperti itu kepada putrinya ketika masih kecil maksudnya ya. Kan biasa kita anak-anak itu kan, kita tak beliin permen ya, jangan nangis itu kan. Itu kan biasa orang tua mengatakan begitu. Nah, ini Ibrahim An-Nakhai ini tidak pernah sekalipun dalam hidupnya mengatakan seperti ini ya. Bal yaqulu, sebaliknya mengatakan An-Nakhai, supaya dia tidak terjatuh kepada kebohongan, dia mencari cara supaya terhindar dari itu. Gimana ucapannya? Ara'aiti lawistaraiti laki sukkaron ya. Ara'aiti, bagaimana pendapat kamu? Ara'aiti itu maksudnya adalah bagaimana pendapat kamu wahai putriku, lawistaraiti, atau ara'aiti bisa juga bagaimana pendapat kamu. Ara'aiti, tahukah engkau ya, lawistaraitu, jika membeli aku laki bagi kamu sukaran manisan. Bagaimana nanti kalau saya belikan permen? Bagaimana? Pertanyaan kan, bukan janji. Nanti kalau saya belikan permen bagaimana gitu. Padahal maksudnya kan sama juga, sama artinya sama dengan tak beli ya, tapi ini redaksinya diubah ya, supaya ya kalaupun nggak jadi dibelikan permen itu nggak bohong gitu ya, karena kalimatnya diungkapkan dalam bentuk pertanyaan itu. Fa'innahu, karena sesungguhnya apa itu keadaan berikut ini dhamir sya'an ya, rubbama la yattafiqu, mungkin saja tidak beruntung, tidak cocok lahu bagi Ibrahim An-Nakhai dzalika, tadi itu janji untuk membelikan permen itu. Mungkin dia nggak sempat membelikan, jadi nggak bohong kalau dia mengatakan seperti ini itu ya. Wakana, dan ada Ibrahim An-Nakhai, ini masih tentang Ibrahim An-Nakhai ini, panjang kisahnya ini ya. Idza talaba, jika mencari kepada Ibrahim man seseorang yakrahu, yang tidak suka An-Nakhai kepada orang ini, tidak suka Ibrahim An-Nakhai, an yakhruja, untuk keluar Ibrahim An-Nakhai ilahi kepada orang ini. Kalau dia ditamoni, disowani orang, suka ketemu orang itu, sementara An-Nakhai fid dari, itu di rumah, dia di rumah ada tamu mertamu, tapi dia nggak suka ketemu, nggak kepingin, nggak mau nemu ini. Gimana caranya? Nah, ini teknik penting bagi orang-orang yang mungkin sering ditamoni orang ini. Ini teknik bagi para kiai sebetulnya ini ya, yang sering disowani orang-orang ini. Pas di rumah
lagi capek, lagi atau macam-macam lah alasannya. Pokoknya dia nggak kepengin nemui tamu itu. Nah ini gimana caranya? Qala maka berkata an-nakhailul jariyati kepada pembantunya perempuan ya yang masih muda, yaitu jariyah itu artinya bisa seorang budak perempuan atau seorang perempuan yang masih muda yang membantu di rumah itu ya. Kuli berkatalah engkau wahai jariyah lahu kepada orang yang sedang meretamu ini. Kamu bilang aja, utlubhu fil masjid. Utlubhu, carilah engkau hu kepada an-nakhai fil masjid di masjid. Coba kamu cari di masjid itu ya. Wala taquli dan jangan mengatakan engkau lahu kepada orang yang sedang sowan ini ya, laisa hahuna ya. Laisa tidak ada Ibrahim an-nakhai hahuna di sini. Kai layakuna supaya tidak ada omongan kamu ini kadziban bohong. Udah kamu bilang aja, coba kamu cari di masjid. Itu kan hanya perintah, tidak bilang, jangan di rumah ya. Wah dia nggak di rumah, kalau itu bohong. Tapi coba kamu cari di masjid. Itu seolah-olah kan secara tersirat dia di masjid ya. Padahal itu kan tidak mengatakan begitu, cuma ya cari di masjid aja lah ya. Tapi ini repot kalau kita di zaman dulu telepon apa itu alok itu telepon rumah itu kan, telepon ke rumah ya, kita dicari orang sementara dia nggak mau terima telepon itu ya, gimana itu kan terpaksa kita harus cari cara supaya tidak bohong tapi juga tidak berbicara kepada orang yang telepon itu. Kalau sekarang handphone sih mudah, nggak begitu ditelepon kita nggak kepengen ngangkat ya nggak diangkat aja. Tapi dulu zaman telepon sebelum ada handphone, telepon rumah itu repot itu. Kalau ada orang telepon ke rumah ya, ada tagihan kartu kredit apa kita nggak mau terima teleponnya, gimana? Ah, itu harus ada triknya itu supaya nggak bohong tapi juga nggak terima telepon. Ya, itu harus dicari. Ya ini caranya adalah ta'rid ini, ya ta'rid itu. Jadi malam ini kita belajar tentang teknik atau menghindari bohong dengan cara ta'rid ya, nyemoni itu ya. Dibolehkan tapi dalam situasi terdesak, dan kalau kita membutuhkan itu, kalau enggak kita akan menghadapi bahaya dan seterusnya, itu boleh ya. Tapi ya jangan terus kita langsung apa saja ditakridi ya, jangan ya. Sekian ngaji ya malam ini, dan sekali lagi kita mendoakan untuk orang-orang yang wafat pada minggu ini ya, tokoh-tokoh yang wafat minggu ini, Kang Jalal, Mas Pri GS, Kiai Minan Abdillah, dan kita juga berdoa supaya orang-orang, para masyayikh, para kiai-kiai, para teman-teman, saudara-saudara kita yang sedang sakit semua disembuhkan oleh Allah. Mari kita tutup malam ini dengan seperti biasa membaca sholawat tibbil qulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala
صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه wasallim. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.